Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Seperti biasanya tiap hari Selasa kita jumpa lagi di live YouTube Tribun Timur dan live Facebook Tribun Timur dalam program Bincang Bola. Ya, untuk edisi hari ini 9 November 2021 kita akan tetap membahas soal PSM Makassar, klub kebanggaan kita semua, klub kebanggaan Kota Makassar dan Sulawesi Selatan. Nah, untuk edisi kali ini Tribuners kita membahas, mengevaluasi terkait dengan hasil yang dicapai oleh skuad PSM Makassar di seri kedua Liga 1 musim 2021-2022. Seperti yang kita ketahui sendiri, seri kedua ini sudah berakhir, di mana di laga terakhir PSM beberapa hari yang lalu meraih hasil yang kurang memuaskan lantaran harus kalah 2 gol tanpa balas dari Bayangkara FC, dan ini menjadi catatan kekalahan kedua PSM di seri kedua tentunya. Nah, sesuai tema bahwa PSM hingga seri kedua dinilai tampil konsisten. Apakah ini faktor oleh kurangnya atau monotonnya strategi yang dimainkan oleh pelatih atau coach Milo Mirses Lija, ataukah ada faktor lainnya, faktor stamina misalnya, faktor fisik yang dinilai kedodoran. Nah, untuk membahas hal ini kita sudah terhubung dengan 2 narasumber kita. Yang pertama ada Kakak Alis dari supporter Red Gang PSM, dan halo, assalamualaikum Kakak Alis. Ya, Om Alfian, Yes. andalanku. Gimana, sehat-sehat ini? Alhamdulillah, sehat selalu. Alhamdulillah. Nah, kita tahan dulu nih Kakak Alis. Yang kedua, kita juga kehadiran narasumber spesial juga ini ada, saya boleh sebut Bapak ini atau Kanda ini, Kanda Mirdan Miding, tapi mungkin Pak Mirdan Miding akan gabung beberapa waktu yang akan datang ini karena beliau masih harus menyelesaikan satu tugas yang tak kalah pentingnya. Pak Mirdan Miding ini Tribuners ex direktur teknik PSM di era IPL kalau tidak salah 2010-2011, dan beliau juga ini salah satu tokoh yang berkecimpung di keolahragaan Sulawesi Selatan. Sekarang juga berstatus kepala sekolah, juga kayak jadi agak sibuk. Kita menunggu kehadirannya. Jadi untuk sesi pertama ini saya ke Kakak Alis dulu ini. Seri kedua ya sempat kita mengulas sedikit tadi di awal bahwa seri kedua kan ada 6 pertandingan yang dijalani PSM. 2 diantaranya berakhir imbang, sempat 2 kali kalah juga. Artinya memang ada inkonsistensi di skuad PSM ini. Itu kalau Kak Alis mewakili supporter ini, suara supporter itu, melihat kondisi PSM hingga seri kedua ini sebenarnya apa yang terjadi? Kalau saya lihat untuk di seri 2 ini mungkin sedikit belum beruntung ya, karena ada beberapa match
yang berpuluhan poin seperti kayak melawan Persikabo dan Borneo. Mungkin jadi PR besar buat jajaran pelatih di PSM Makassar, karena kita lihat kemarin kita lepas poin pada saat melawan Borneo FC dan Persikabo. Dilihat dari penampilan saat saat melawan Borneo itu kita sangat kentara bahwa kita kedodoran fisik seperti itu. Terus bahwa konsisten di babak kedua itu kalau melewati dari 70 menit itu semua mulai kelihatan dari fisiknya seperti itu. Berarti terus lawan Persikabo kan kemarin ya bukan soal fisik lagi sih, soal keberuntungan. Beberapa tiang diselamatkan sama tiang kemarin kan atau lawan Persikabo. Tapi sama juga kita lihat yang terjadi di fisik pemain ya. Itu tidak bisa dimunafik lagi karena beberapa match yang terjadi di 5 pertandingan di seri kedua ini masih unggul di match pertama karena kita masih bisa menang 3 kali. Seri pertama. Iya, menang 3 kali ya. Iya. Sama menang sih 2 statusnya. Kali. Ya, cuma kalah menang sekali. 2 kali. Cuma kalah sekali, sebenarnya masih lumayan baik di seri pertama ketimbang di seri kedua. Karena kalau dibandingkan seri pertama dan seri kedua kan ini kita lebih besar peluang untuk mendapatkan poin. Karena contoh kayak tadi kan kita bisa kalah lawan Borneo, terus kita bisa dicuri poin lawan Persikabo. Seperti itu. Ya, sedikit revisi mungkin waktu awal saya bilang seri kedua itu 6 pertandingan, ternyata 5 pertandingan. Di seri pertama yang 6 pertandingan ya. Kita cuma sekali imbang, 2 kali menang dan 2 kali kalah. Dan yang menarik dari PSM di awal seri kedua kan lawannya langsung Bali United yang notabene waktu itu masih berada di peringkat ketiga ya, kalau tidak salah peringkat ketiga. Betul. Tapi kita PSM mampu memenangkan pertandingan. Yang jadi persoalan adalah di pertandingan kedua, seri kedua lawan Borneo FC. Di saat Borneo yang tampil melawan PSM 5 pertandingan sebelumnya tanpa kemenangan, tapi bisa mampu mengalahkan PSM di pertandingan ke-6 mereka. Ini agak satu anomali juga ini. Kali sini. Itu bagaimana Bro Alis ini lihat ini situasi ini? Kalau saya lihat ini menurut jangan sampai kita berdiskusi seperti ini kan dikira kita jagoan beranalisis tentang hasil pertandingan di seri kedua kan. Kita ini cuma sebagai penonton menyaksikan lewat TV karena kalau di TV kan melihat secara langsung, bukan melebihi kapasitas dari pelatih PSM Makassar. Kalau menurut saya melihat di pertandingan melawan Bali United itu kemarin, saya mengakui strategi Milo itu berjalan lancar. Dari segi pergantian pemain pas banget pada saat pergantian pemain, membutuhkan striker, membutuhkan gelandang, terus membutuhkan jangkar yang betul-betul mengimbangi di lini gelandang PSM Makassar pada saat lawan Bali kemarin. Alhamdulillah dari strategi itu kita bisa dapat menghasilkan hasil kerja keras anak-anak di lawan Bali United seperti itu. Tapi kalau seperti itu.
Ya, artinya memang dalam suatu pertandingan ke pertandingan lainnya PSM ini ada sesuatu hal yang boleh dikata memang inkonsisten ya. Di Ya, satu pertandingan kadang bermain sangat baik, di pertandingan lainnya bermain kurang baik. Ya kalau Bro Alis tadi bilang bahwa ini mungkin ada faktor stamina juga, tentu saja, nah faktor strategi, tapi ya namanya supporter fans lah, kita kan selalu menginginkan hasil kemenangan, maksimal, hasil betul. maksimal begitu. Ya, Apalagi di beberapa catatan hingga pekan ke-12 kan dari seri pertama hingga seri kedua ini PSM kerap main Spartan ketika bermain melawan tim-tim besar, tim-tim papan atas. Kita sebut saja Persib kemarin ditahan imbang dengan skuad mewah, lawan Bali juga menang. Cuma memang di pertandingan terakhir kita lawan salah satu kandidat juara juga, betul. Bayangkara Bayangkara. FC. Kita kehilangan poin, artinya kita harus mengakui keunggulan ini. Kita Padahal padahal bahas ya. kemarin padahal kemarin ada salah satu akun di salah satu akun meme dari Persib Ya, merubah logo profilnya untuk mendukung PSM ya, supaya ya, Persib tetap di atas. ya tentu. Kemarin itu ya ibaratnya PSM itu didukung oleh seluruh supporter se-Indonesia lah, Iya, terutama seperti itu. dari Boboto sendiri kan. Iya betul. Ya, tapi ya apa boleh buat, kalau menurut analisanya kami kan memang Coach Milo maupun William Pluim sebagai kapten usai pertandingan kan mempertanyakan beberapa hal, termasuk Ya, ada dua momen yang betul. harusnya PSM dapat penalti itu tidak dapat penalti. Itu ada faktor non teknis juga Betul. yang kayak begitu ya, Bro Alis ya. Kalau supporter Iya, PSM sendiri lihat itu bagaimana? bukan cuma PSM aja merasakan keresahannya wasit di Indonesia, ya Ya. kan? Hmm. Ada beberapa pertandingan yang berpotensi pelanggaran, terus penalti, terus fenomenal dalam memberikan kartu ya, Ya. seperti itu. Jadi bukan cuma tim yang lain merasakan seperti itu. PSM dari tahun kemarin, tahun sekarang itu selalu kita dikerja dengan wasit. Dan saya sangat mendukung terjadinya ada salah satu program TV Mata Najwa berani membuka-buka tentang kinerja wasit dan mengkritik beberapa komisi wasit untuk persoalan fenomenal yang terjadi di wasit. Kemarin PSM sebenarnya ada beberapa peluang untuk diberikan penalti dan beberapa peluang pelanggaran yang harusnya PSM harus mendapatkan hadiah seperti itu, tapi ya kita tahu sendirilah, kita sering dikerja wasit. Ya, ya ini persoalan lain lah. Maksud saya persoalan yang tidak pernah tuntas di persepak bolaan kita begitu, persepak bolaan Indonesia, dan semua tim merasakan itu soal kinerja wasit. Tapi kita kembali lagi bahas soal skuad PSM Makassar. Saya mungkin ke Pak Mirdan Miding sudah tergabung dengan kita melalui sambungan Zoom juga. Assalamualaikum Pak Mirdan. Oh, sepertinya belum ini ya. Assalamualaikum Pak. Oke, sebelum ke Pak Mirdan, saya kembali ke Bro Alis lagi. Tentu di seri kedua juga ini kita lagi-lagi masih menganalisis ya, analisa
Anies Ya, sebagai penonton lah, sebagai supporter yang terus memberikan support ini ke PSM. Di seri kedua ini yang cukup menarik juga, Tribuners, ada perubahan strategi yang dilakukan oleh Coach Milo. Bismillah, betul. Ya, semenjak kehadiran bergabungnya Serif Hasik, Bektur Talgatulu ini ada perubahan utamanya di skema lini pertahanan. Ya, Tiga, kalau saya tidak salah ingat, salah lihat, mungkin bisa diluruskan juga oleh Bro Alis dan Tribuners. 3 pertandingan terakhir skuad PSM itu memainkan skema 3 tiga 52. back, ya 3 back yang berdiri sejajar, yang biasanya kan hanya dua stopper ditopang Oh, oleh 2 fullback. ya. Tapi di 3 pertandingan terakhir Coach Milo memakai 3 center back langsung. Ada Hasim Kipu, ada Serep Hasik, keadaan Sulkifli Syukur juga bermain sebagai back tengah. Dan di pertandingan terakhir kemarin ada sempat Erwin Gutawa juga. Itu ada perubahan, dan memang secara statistik jumlah kebobolan PSM di seri kedua ini jauh lebih sedikit dari seri pertama. Untuk seri kedua ini hanya kebobolan 6 gol, kebobolan 5 gol, sementara di seri pertama itu kebobolan 8 gol. Cuma persoalan lainnya adalah ketika bermain dengan 3 back ini ada persoalan lain, yakni lini serang penyerang sayapnya kita yang harus bekerja ekstra untuk membantu pertahanan. Itu Bro Alis melihat situasi ini, taktik yang dimainkan oleh Milo ini apakah memang cukup baik ataukah ini sesuai dengan karakter bermain PSM sendiri? Silakan. Kalau saya melihat dari strategi baru yang diterapkan oleh Coach Milo di 3 pertandingan terakhir di seri kedua itu, saya menurut saya pribadi ya, ini menurut analisis mata kita masing-masing. Kalau yang lain kan ya masih banyak jago lah di sosmed. Ya. Cara beginilah begitulah. Tapi kinerja pemain ini sudah luar biasa. Karena kenapa? Halo, saya sekarang bisa masuk ya, supaya bisa waktu ya. Siap Pak, ya. Ya. Ya, lanjut Bro Alis dulu ya. Sebelum kita ke Pak Mirdan. Jadi saya melihat ini 3 pertandingan ini, alhamdulillah mungkin harus diterapkan kembali di seri ketiga. Kita memakai tiga center back aja, terus memperkuat di lini gelandang. Terus itu lagi PR besar buat Anco Jensen supaya memberikan kontribusi besar buat tim. Ini bukan kita selalu gagal di striker. Terakhir kita mendapatkan seperti Giancarlo, itu sangat tipikal banget di gaya-gaya Makassar karena selalu mensupport, memberikan, tidak egois di dalam strategi dari terapkan pelatih. Wah, menurut saya itu formasi 352 kadang kalau menjalankan strategi 352, saya lihat juga biasa dia menerapkan 451. Jadi dia simpan Anco di depan sendiri, ditopang dengan Yakob dan Ilham Udi. Menurut saya kalau memakai 352 itu, kalau di gaya Eropa itu memerlukan fisik yang kuat. Seperti yang terjadi di ini menurut kita di klub-klub luar ya. Seperti kayak Manchester City bermain, dia menerapkan itu 352 juga. Karena kenapa? Kalau melihat 352 yang diterapkan oleh PSM ini sama City, itu dia harus mempunyai fisik yang kuat dan mental yang berbicara juga seperti itu. Karena kenapa kita harus di gelandang ini membackup tiga lini belakang yang dimiliki PSM. Berarti
memang untuk strategi 352 ini yang diterapkan oleh Milo itu membutuhkan fisik fisik atau stamina lebih dari para pemain Ya, yang memainkan. Nah, betul. bicara soal fisik ini nih, atau stamina, saya langsung ke Pak Mirdan ini yang sudah gabung. Assalamualaikum ini Pak Mirdan, kita sapa-sapa dulu ini. Lama tidak jumpa ini. Waalaikumsalam, salam olahraga. Ya, salam olahraga. Ya. Pak Mirdan, kita ini live di YouTube Tribun Timur dan live Facebook Tribun. Ini programnya Tribun Timur. Bincang bola ini hadir tiap hari Selasa, dan ini spesial karena Pak Mirdan ini orang yang tahu betul soal PSM. Kita tidak bisa ragukan lagi. Pak Mirdan pernah menjadi direktur teknik di PSM. Nah, saya langsung saja Pak, hingga seri kedua ini tadi sudah dibahas sedikit sama Bro Alis dari Red Gang bahwa permainan PSM musim ini terbilang inkonsisten, tidak konsisten karena ada beberapa faktor. Salah satunya adalah faktor stamina. Itu Pak Mirdan sendiri melihat itu bersepakat dengan hal itu atau ada pandangan lain Pak? Dalam kacamata Pak Mirdan. Ya. Dalam kacamata saya ya sebagai orang yang pernah menjadi direktur teknik dan juga saya pernah menjadi direktur stadion. Jadi saya agak paham dan senapas dengan adinda saya dari Red Gang, kemudian Bung Ocha dari Karayam Jantan. Kemudian Denguki dan teman-teman supporter yang lainnya. Kalau saya lihat sepintas tadi ya, sistem latihan yang PSM lakukan itu model latihan anaerob tadi ya. Banyak latihan anaerob, tapi dia lebih banyak kekelincahan tadi. Sementara kebugaran itu sebenarnya secara teoritis itu kebugaran ada 6 item. Ada 6 item kondisi fisik yang harus bisa diberikan. Yang pertama pemain itu harus memiliki kemampuan fisik strong, kemudian dia harus flexibility, dia memiliki agility, kemudian dia memiliki power atau stamina atau yang namanya daya tahan kardiorespiratory. Nah, PSM itu kalau saya lihat tadi ya, kemudian dari 11 kali penampilannya saya kategorikan 4-4-3, 4 kali menang, 4 kali seri, dan 3 kali kalah. Itu sebenarnya hampir tidak produktif. Jadi mereka 4 kali menang, 4 kali seri, dan 3 kali kalah, dengan poin memasukkan gol 16 dan kemasukan 15. Jadi sangat tipis. Kalau kita lihat ya dari sistem latihan yang kita lihat ini sebenarnya ini hanya penggabungan dari beberapa sistem latihan. Tadi dari awal-awal saya mengamati dia latihan agility, latihan kelincahan, kemudian strongnya tidak kelihatan. Tetapi dia ini ada latihan flexibility harusnya. Kenapa? Karena ini kompetisinya panjang. Nah, pemain yang tidak memiliki fleksibilitas yang bagus itu rentan cedera. Dia rentan cedera bagi pemain yang tidak memiliki fleksibilitas yang tinggi. Nah, kompetisi ini ya itu kan sepanjang tahun, bukan kejuaraan yang bersifat invitasi atau kejuaraan-kejuaraan yang bersifat liga, yang liga itu ya 3 bulan, 6 bulan, ini kan 1 tahun full. Nah, kemudian saya lihat PSM ya, terutama di pemain-pemain asingnya itu, katakan Jatus Jensen, kemudian di Plum, kemudian di beberapa pemain-pemain nasional kita, itu kemarin saya sampaikan di Tribun, itu harusnya dia memiliki tingkat PO2 max atau volume oksigen maksimal itu harusnya 80, 90, 95. Kalau untuk pemain-pemain dunia ya seharusnya di atas 90. Ya taruhlah kita untuk pemain nasional, ya paling enggak 80 ke atas. Itu baru bisa masuk kategori pemain yang bisa diandalkan untuk sampai pada pada kompetisi akhir. Nah, untuk pemain PSM kita lihat pemain-pemain yang kita andalkan banyak jalan ya. Kemudian sebenarnya ini seperti ini dia latihan agility nih. Ya, dia latihan agility, tetapi sebenarnya ya sepak bola itu
80% kegiatannya itu latihan anaerob, latihan kecepatan atau latihan dengan full power. Di sepak bola jarang orang berlari 50 meter, jarang. Kecuali dulu yang dilakukan oleh Gullit, itu bisa dia karena dia pemain jangkar, dia dari ujung lapangan ke ujung lapangan, dari bawah sampai atas. Tetapi untuk sepak bola modern itu cukup kita lari sprint 30 meter, 20 meter, itu dilakukan berulang-ulang. Nah kalau latihannya begini sih, ini santai sekali nih. Ya, saya kalau mau lihat latihan fisik PSM betul-betul itu harus latihan full dan padat serta pekat. Dan dalam ilmu kepelatihan namanya kepekatan. Ada kepekatan latihan. Jadi latihan itu bagi setiap pemain, apakah latihan hari ini itu berat apa enggak, kita lihat. Pada saat mau berlatih fisik ditimbang dulu. Jadi naik, katakan kalau pemain si Johnson misalnya beratnya 80 sebelum latihan, setelah berlatih dia berkurang sampai. Halo? Ya. Ya. Halo? Halo? Ya, lanjut Pak, lanjut. Lanjut ya. Ya. Itu salah satu indikasi pelatih kalau mau melihat efek daripada programnya itu betul-betul berdampak, maka lihat penurunan berat badan. Kalau misalnya kita ukur 80 kilo, katakan gitu ya, setelah berlatih dia turun 2 kilo, 3 kilo itu berat banget itu. Kemudian yang kedua, kita lihat pada saat kencing ya, pemain itu kita lihat kalau dia pada saat kencing dan dia kencingnya itu keruh sekali, itu latihan yang berat karena terjadi metabolisme yang berat dalam pada saat berlatih. Kalau dia agak jernih berarti dia tidak masuk dalam target zone latihan namanya. Nah itu. Kemudian dalam berapa kali latihan fisik dalam 1 minggu di dalam kompetisi yang padat. Nah ini, jadi latihan fisik ya di dalam era kompetisi itu biasanya latihan fisiknya tidak berdiri sendiri sekarang. Ya. Itu diberikan pada saat menjelang kompetisi. Nah itu biasanya menggunakan bola seperti ini. Kalau tadi itu ini menggunakan bola itu gabungan sebenarnya. Itu gabungan latihan agility, latihan speed, kecepatan, dan di situ ada skillnya sedikit. Nah ini berapa lama harus dilakukan ya di dalam latihan dalam 1 minggu. Itu kita lihat kepadatan pertandingan PSM itu berapa kali. Nah, kemudian PSM rata-rata bermain jadi ada adaptasi namanya. Jadi ada adaptasi cuaca. Ya. Kalau PSM itu bermain di malam hari maka tentu berlatihnya jangan di siang hari. Harus ada adaptasi di malam hari sekali-sekali. Itu. Jadi kalau latihan fisiknya rata-rata sore nih atau pagi. Kalau untuk latihan pagi biasanya itu diberikan latihan ringan, teknik. Kalau sore hari, siang ya setelah makan siang itu boleh latihan full power karena mereka udah makan siang. Untuk latihan malam biasanya untuk latihan teknik, taktik, latihan strategi, dan ingat bahwa ada yang namanya latihan mental training. Nah, PSM itu kalau melawan pemain kalau yang buruk penampilannya maka dia juga buruk. Iya, kalau santai Pak. Papan bawah ya. Main santai. Bali United, Persib Bandung, dia bagus. Nah ini jadi di situ persoalan mentalitas, di situ persoalan psikis. Di situ yang terjadi. Nah, oleh karena itu PSM harus didampingi oleh psikolog. Dari awal tribun, saya katakan di tribun, PSM itu butuh psikolog. Selain dia butuh ahli nutrisi, dia butuh physical training. Nah, kalau PSM kita berikan latihan fisik khusus dan tidak memiliki anggaran besar, bisa kita bantu kok dari fakultas olahraga. Banyak pelatih kita yang bagus. Luar biasa. Saya mohon maaf. Saya saya nanti masuk lagi setelah mungkin di akhir ya. Ya. Saya lagi ya. Oke ya, siap. Makasih banyak Pak Mirdan ini atas ininya. Ya. Oke, atas waktu. Ini Tribuners memang cukup banyak
bukan cukup banyak, sangat banyak informasi yang disampaikan oleh Pak Mirdan. Tentu ini menjadi keahlian dari Pak Mirdamidin sendiri, dan semoga ini didengarkan juga oleh manajemen, bahwa memang dalam sepak bola modern tentu ada banyak pola-pola latihan yang harus diberikan. Kemudian boleh tambahkan sedikit sebelum silakan saya Pak. Saya mumpung ada sedikit waktu. Jadi untuk pemilihan pemain nih, ini pemain kita kan banyak di Belanda, dari Plum, kemudian ada dua, dari Belanda ya. Nah, kalau pemain ya secara psikologis, sosiologis, yang cocok PSM itu pemain dari Amerika Latin. Karena kita sekarakter. Sepakat. Jadi ya, Amerika Latin dan sebahagian Asia, katakan Korea itu cocok dengan kita. Anak-anak PSM itu keras tapi bukan kasar. Korea juga seperti itu. Mereka banyak mengandalkan kemampuan fisikal. Sementara untuk anak pemain dari Amerika Selatan, Chili, Bolivia, kemudian Brasil, Argentina itu mereka skill individunya bagus. Nah, anak-anak PSM itu mereka punya skill yang bagus, asal dia diberi peluang yang bagus. Katakan Rashid Bakri itu pemain yang bagus skillnya, cuman kemampuan fisiknya itu harus ditingkatkan. Jadi dia pemain yang dari kiri kanan jangkar. Cuma kekurangannya kita itu gelandang-gelandang kita, jarang gelandang kita itu menusuk. Jadi mereka banyak main, tetapi jarang yang menusuk. Ini yang kita butuh sekarang, karakter pemain, gelandang pemain yang menusuk. Kita butuh sekarang striker. Walaupun di dalam konsep sepak bola modern itu, siapa aja boleh cetak bola, itu dalam konsep sepak bola modern. Tetapi yang kita butuhkan saat ini adalah, karena saya lihat perbandingan statistik, gol memasukkan kemasukan, itu hampir sama. 16. Berarti kita nggak produktif. Betul. Kita butuh striker murni. Kita kan punya itu gelandang serang. Kita nggak memiliki striker murni. Kita membutuhkan saat ini. Apalagi tadi Adindaku tadi dari Redgen mengatakan formasi kita PSM Baku itu 3-5-2 ya. Ya. Itu harusnya striker sayap yang bagus sekali, yang membunuhnya bagus. Itu. Saya kira itu Dinda, saya mohon maaf. Saya izin dulu masuk di room. Saya lagi meeting. Makasih. Oke, ya, makasih Pak Mirdan. Makasih. Sininya. Ya, ada dua hal yang tentu dibahas tadi oleh Pak Mirdan, ini soal skema pelatihan dari PSM, tapi tentu ini kurang abdul rasanya kita membedah soal skema pelatihan PSM karena kita tidak menghadirkan pelatih baik pelatih utama maupun pelatih fisik dari PSM. Tapi ini satu hal yang cukup baik, artinya ada masukan dari orang-orang seperti Pak Mirdan yang terus memantau dan terus pedulilah dengan PSM. Kalau Bro Alis, kita ndak usah pertanyakan lagi kepeduliannya toh sama PSM. Tapi untuk membedah lebih jauh soal apa yang disampaikan oleh Pak Mirdan tadi soal bagaimana pemilihan pemain asing yang tepat untuk PSM, kita akan bahas. Kita tahan dulu setelah jeda yang satu ini. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.
Ya, Tribuners, kita kembali lagi di Bincang Bola masih dengan pembahasan yang sama tadi, dan di sesi kedua ini kita juga masih bersama dengan dua narasumber kita, ada Bro Alis dari supporter Red Gang PSM dan Pak Mirdan Miding, ex Direktur Teknik PSM era IPL. Kita melanjutkan dari pembahasan sesi pertama tadi, bahwa yang disampaikan oleh Pak Mirdan, pola latihan yang dilakukan oleh PSM tentu tercermin dengan apa yang terjadi di skuad PSM hasil dari seri pertama dan seri kedua, ataukah hingga pekan ke-11 ini. Dari Pak Mirdan tadi menyoroti bahwa PSM hingga ke pekan 11 ada beberapa catatan, termasuk stamina para pemain, baik itu pemain lokal, bahkan pemain asingnya juga menjadi sorotan. Termasuk duo Belanda, Anco Jensen dan William Pluim yang disebut-sebut tidak terlalu maksimal karena persoalan fisik yang kurang baik untuk kompetisi di Indonesia. Saya ke Bro Alis menanggapi pernyataan dari Pak Mirdan sendiri. Kalau Anco Jensen mungkin kalau saya pribadi belum bisa memberikan tanggapan lebih jauh, karena Anco kan sebagai pemain yang baru memulai karirnya di Indonesia musim ini. Sementara Pluim kita tahu sendiri sudah berapa musim ya, Bro Alis ya? Ya, 5 musim ya, 6 musim ya. Seperti 5 musim lah. Ya, hampir enam tahun lah Musim sudah di Indonesia, dan memang karakter memahami sepak bola Indonesia. memahami sepak bola Indonesia, dan Pluim memang ini karakternya agak pemalas, tapi gimana ya ini Pakai Kak ini Alis dia, pakai ini dia. Coba Kak Alis gambarkan ini apa pandangan dari Pak Mirdan tadi dengan situasi yang sekarang. Silakan. Ya, kalau pernyataan dari Pak Mirdan tadi itu sangat bagus juga untuk diberikan masukan buat jajaran-jajaran pelatih atau official team untuk menerapkan pola-pola latihan yang sangat bermanfaat buat tim kebanggaan kita, supaya tidak ada lagi poin yang lepas, yang betul-betul kita bisa menargetkan di 5 pertandingan. Tidak perlu lagi cuma 2 pertandingan kita dapat poin. Kalau bisa di seri ketiga tuntaskan 5 pertandingan, kita gas tambah lagi. Kalau perlu amankan poin. Ya. Kalau memang kita sudah kalau kita sudah memperbaiki pola strategi, pola fisik, dan ada catatan penting juga buat Coach Milo. Setiap pergantian pemain itu kadang ada juga blundernya juga ya. Ini menurut kita kan, kita sebagai supporter melihat secara keseluruhan di lewat stasiun televisi, kita lihat sendiri ada beberapa contoh beberapa pertandingan dalam pergantian pemainnya Milo ini sedikit ya, nama bahasa kasarnya blunder ya. Karena kenapa? Ada yang pemain yang waktu Persikabo kita lihat Sutanto masih fit, masih fisiknya kuat, tapi baru mau masuk menit ke 60 sudah diganti. Padahal kalau dilihat segi fisik dia yang Sutanto ini masih on fire kalau saya pribadi saya lihat. Itu jadi catatan besar buat Coach Milo ketika menerapkan pergantian pemain, melihat secara keseluruhan fisik pemain. Karena kenapa? Kapan kita tidak melihat di situasi seperti itu, mungkin akan kemungkinan kehilangan poin atau kurang atau cuman 1 poin aja seperti itu. Oke. Ya, ya yang disampaikan Bro Alis memang ini itulah yang terlihat, yang kita lihat
tentu, tapi pelatih tentu yang jauh lebih tahu. Cuma memang Ya, persoalan pergantian pemain memang kadang ini pandangan ya, awam, tentu kita menginginkan yang terbaik lah. Sebelum kejadian bahwa ada pergantian Sutanto di lawan Tira Persikabo itu ya, Bro ya, Alis ya. Itu kan sebelum-sebelumnya pergantian pemain yang dilakukan Coach Milo itu kan berjalan efektif. ya, Semisal saat Aska Pausi jadi pemain ya. pengganti di laga lawan apa itu ya? Lawan Bali. Bali ya, Bali. Ah, Itu memberikan hasil positif dan beberapa laga lainnya juga ada hasil positif dari pergantian. Memang artinya dari satu pertandingan ke pertandingan lainnya PSM ini memang kita harus akui memang tidak konsisten begitu ah, persoalan hasil, ya, persoalan strategi yang dilakukan oleh pelatih ya, Milo sendiri. Tapi yang berikutnya yang ingin kita gali lebih jauh lagi, ini lagi-lagi soal stamina pemain, meskipun tadi sudah kita bahas tuntas bahwa betul. gambaran dari persiapan, tentu ini menjadi gambaran dari persiapan karena kita tahu sendiri PSM Ya, di masa persiapan sebelum musim ini kan tidak lebih baik dari klub-klub lainnya. betul. Apalagi di musim ini kompetisi dipaksakan selesai April paling lambat, artinya memang diperketat ini jadwal. Di Betul. seri ketiga rencananya hanya ada waktu istirahat 3-45 hari, Bro Alis. Kira-kira memang ini mempengaruhi permainan dari squad PSM sendiri itu atau bagaimana itu, Bro Alis? Ya, kalau melihat situasi jadwal yang padat seperti ini, untuk mempersiapkan di seri ketiga, saya lihat mungkin sangat menguras tenaga, fisik dan mental teman-teman atau pemain-pemain PSM yang saat ini yang ada. Mungkin kalau saya mungkin harus mempersiapkan ada beberapa hari ke depan nanti, mungkin mulai besok sudah latihan, kita lihat persiapan latihan untuk besok apakah memperkuat fisik yang dimiliki pemain-pemain PSM seperti ini dan menjadi contoh menjadi PR besar buat di jajaran pelatih untuk mengkoreksi dari 2 seri sebelumnya untuk menjelang seri ketiga. Nah, mungkin tidak ada salahnya juga buat jajaran pelatih bahwa melihat dari seri 1, seri 2 itu cuman berapa kita bisa mendapatkan poin, berapa kemenangan, berapa seri dan berapa kalah, itu bisa menjadi PR besar untuk mempersiapkan di seri ketiga. Jadi mungkin lebih baiknya Coach Milo dan jajaran pelatih memperhatikan soal itu untuk persiapan di seri ketiga. Kalau fisik harus dipermantap lah, harus konsisten, terus pertahankan. Mau pertandingan besar, mau pertandingan kecil, itu anggap itu setiap pertandingan itu adalah lawan tim besar dan wajib 3 poin semuanya, seperti itu. Oke. Kalau soal fisik tadi itu sudah tidak perlu ini lagi, artinya memang itulah menjadi catatan penting untuk PSM menghadapi seri ketiga. Tapi pertanyaan berikutnya saya ini, Bro Alis, di seri ketiga ini kan seri pertama PSM bermain dengan taktik yang berbeda lah, bermain dengan 4-3-3 kadang. Di seri kedua 3-5-2, tapi dengan dengan lini depan yang nyaris itu saja. Artinya ada Anco Jensen ditopang Yakob Sayuri sama Ilham Udin dan William Pluim. Di seri ketiga menurut Bro Alis apakah diperlukan rotasi
perlu memainkan siapa sebagai starter begitu? Atau cukup dengan 3 Trisula kita ini bermain secara sebagai starter? Ilhamuddin, Yakob, dan Anca Jensen. Halo, Halo? tes. Halo? Kedengar ya? Ya, aman. Jadi pertanyaan tadi dari Om Kampung ini harusnya ada rotasi gila juga, karena bukan cuma itu saja terputar, bukan cuma banyak pemain-pemain berpotensi punya peluang untuk bisa dijadikan starter atau menjadi pemain pengganti. Seperti kita lihat ada SKK, kadang juga Halo, Bro Alis. Menjadi super sub. Ya. Halo. Ya, aman? lanjut. Ya, Rizky Eka ya bisa jadi. Lanjut. Ada Rizky Eka jadi super sub juga, terus waktu gol penentu juga dari si Saldi itu sangat layak juga untuk bisa dimainkan di pertandingan berikutnya di seri ketiga nanti ke depannya. Oke, berarti memang diperlukan rotasi ya, utamanya di lini depan. Iya. Ya, semoga ini didengar juga oleh Coach Milo, dan memang harapan seluruh supporter ada perubahan lah di lini depan begitu. Cuma di musim ini memang PSM, kalau menurut saya, pandangan saya melihat perjalanan PSM di era Liga 1 sejak 2017 sampai di musim ini, memang kelihatannya musim ini tidak jauh lebih baik dari musim-musim sebelumnya untuk lini depan. Maksudnya untuk pemain-pemain yang mengisi. Kalau musim sebelumnya kan kita ada banyak pilihan. Tapi musim ini mungkin PSM ada keterbatasan begitu ya, Bro Alis. Makanya pertanyaan saya ini di sesi ini kan bursa transfer bakalan dibuka di 15 Desember sampai 12 Januari tahun depan. Artinya di seri ketiga ini kan sampai di pekan ke-19, artinya di pekan ke-18 dan 19 setiap klub termasuk PSM ketika sudah mendaftarkan pemain baru bisa langsung dimainkan. Pertanyaannya, untuk ini kan sebulan lagi ya, sekitar sebulan lagi waktu untuk PSM dan klub lainnya itu mendaftarkan pemain baru ini. Ada kira-kira masukan Bro Alis ini? Ya sonding-sonding lah gitu istilahnya. Kira-kira lini mana yang perlu penambahan pemain baru ini untuk putaran kedua? Itu sudah jelas di depan. Mungkin untuk di belakang cari pemain pelapis seperti Asin Kip dengan Serif Asik. Kalau saya melihat, kalau contoh misalnya ini kemungkinan Kipu ya tidak main. Sudah 3 kartu kuning kalau tidak salah. Sutantotan ya kayaknya. Perlu cari pelapisnya masing-masing. Kalau di gelandang untuk cari pelapisnya masih banyak lah beberapa pemain-pemainnya yang ada di di cadangan. Mungkin saya lihat itu sangat layak juga untuk menjadi starter, masuk di starter 11. Saya lihat seperti itu. Jadi PR-nya mungkin PSM itu kedepannya mungkin pertama striker. Kita memerlukan striker seperti yang diberikan gambaran dari Pak Mirdan tadi, yang karakter dengan PSM itu, atau karakter cocoknya untuk di Makassar itu ada 2 tadi. Ada di pemain asing Korea atau dari Amerika Selatan. Seperti kayak Brasil, kayak kita kan tidak pernah
lepas dari karakter-karakter dari pemain Brasil seperti kayak Luis Ricardo, Giancarlo, terus Ronaldo, kita lihat ini semua striker yang produktif dan memberikan ketajaman di lini depan di PSG seperti itu. Kalau kita masih ya mudah-mudahan Ante Jensen memberikan tidak ada salahnya Ante Jensen juga diberikan kritik karena masukan, bukan kritik, cuma masukan supaya termotivasi dan bisa mengakhiri puasa golnya. Oke. Jadi ya penampilan Anco memang kan tidak terbilang buruk-buruk amat, tapi Betul. dalam situasi sebagai sebagai target man, sebagai goal getter kan ini cukup perlu diberikan masukan, kritikan. Artinya supporter, apalagi kan karakter supporter Indonesia kan dari supporter PSM juga tentu ya, namanya striker ya tugas utamanya bukan memberikan umpan sebanyak-banyaknya, tapi memberikan gol ya, begitu ya. Dan memang ini menarik juga ini Bro Ali, saya juga cukup sepakat itu bahwa PSM di era Liga 1 ini keseringan mendatangkan striker Eropa, tapi sangat jarang yang bisa memberikan pembuktian yang lebih baik. Betul. Ada beberapa, ada banyak, bahkan ada jebolan Real Madrid kemarin, apa ya namanya itu ya? Markkanen. Eero Markkanen, ada Bruce DJ. Ya, Bruce DJ dari Australia juga. Cuma memang kurang serak ya. Memang sepertinya PSM ditakdirkan tidak sesuai dengan karakter yang kita punya. Kayaknya memang PSM ditakdirkan harus striker dari Amerika Latin ini kayaknya. Seperti ya, karena saya lihat posisi sampai detik ini Giancarlo berharap sekali untuk bermain di PSM karena saya lihat beberapa sosmednya memberikan kode terus buat pulangkan saya untuk bermain seperti itu. Dan sampai saya juga DM sama beliau Giancarlo, saya bilang bahasa Indonesia saya bilang, bro, masih ada hati kah? Ya. Bro, dia bilang begitu. Yes bro. Dia cuman baca aja sih pada saat itu. Kalau saya lihat, kalau melihat dari rezekinya PSM, pemain-pemain di Amerika itu sangat mulia sekali buat PSM. Mulus banget kalau menurut saya ya. Karena kita lihat kayak Ronaldo baru semusim sudah dilihat sama Persija, diambil sama Persija. Terus si Luis Ricardo kan itu kemarin efek ini aja kan, belum rezeki cedera kan, dipatahkan sama Bowman kemarin. Jadi kalau dilihat beberapa pertandingannya itu ya luar biasa lah. Buat saya itu sangat kita lebih produktif kalau pemain-pemain Amerika Latin. Seperti ya. Iya, karena kalau untuk pemain-pemain Eropa mungkin lebih rezekinya kita di gelandang dan bertahan. Kalau saya melihat itu. Oke ya, kita tentu berharap sama-sama lah, semua berharap bahwa ini ada momen bursa transfer paruh musim. Apakah manajemen PSM akan melakukan perombakan skuad dengan mendatangkan pemain asing baru, misalnya kan PSM sekarang ada 4 pemain asing. Tur Talgatulu yang mengisi komposisi untuk gelandang. Ya, pemain asing Asia ya. Slot Asia juga sejauh ini belum terlihat bermain maksimal juga, bahkan harus bermain dari start dari bangku cadangan, bermain sebagai pemain pengganti. Anco Jensen juga demikian. Ya, kita tunggu saja. Tadi Bro Alis sudah memberikan
apa ya tadi itu ya namanya? Clue. Sudah ada clue. Tribuners, ada clue yang sudah diberikan oleh Bro Asis. Kita tunggu saja nanti 15 Desember apakah PSM akan mendatangkan pemain baru atau bagaimana. Ya, intinya PSM harus siap menghadapi seri ketiga yang akan datang ini 18 Kalau saya melihat Desember. dari jadwal di seri ketiga ini mungkin apa namanya? Memperbaiki fisik itu aja. Karena dari selisih pendidikan. Halo, Bro Alis. Sinyalnya putus-putus kayaknya ini. Gol. Ya. Halo. Halo. Jadi saya bilang. Ya. Halo. Oke, Tribuners. Halo. Ya, Bro Alis. Masih bersama kita ini kayaknya. Ya, halo. Ya. Silakan, silakan. Ya, ya. Halo. Jadi kalau saya melihat dari jadwal di seri ketiga ini, saya yakin karena tidak terlalu berat buat kayaknya PSM untuk menyambut di seri ketiga, mungkin memang tim-tim papan bawah dan papan tengah untuk sepertinya seri ketiga ini mungkin harus konsisten untuk mendapatkan 3 poin. Agak. Dan itu paling utama tadi dengan tema kita stamina dan fisik, itu aja. Siap. Oke, terima kasih Bro Alis. Pak Mirdan juga kayaknya masih tengah sibuk. Ya, kita harus ini maklumi beliau ini salah satu ini juga aparatur yang memiliki tugas lain lah, tugas yang kalah pentingnya. Intinya Tribuners, apa yang disampaikan oleh Pak Mirdan tadi soal bagaimana pola pelatihan PSM dan beberapa masukan juga, semoga ini semua bisa didengar oleh manajemen dan tentu ini bisa menjadi perdebatan, bisa ada pro dan kontra, tapi ya namanya ini kan kita sebagai orang Pak Mirdan dan Bro Alis ini orang-orang yang menyayangi PSM begitu. Ya, kalau kita sudah tidak sayang lagi ya tidak mungkin peduli lah. Begitu ya Bro Alis lah. Siap. Ya, yang berikutnya ya kita menunggu seri ketiga, artinya teman-teman supporter berharap bahwa di seri ketiga PSM bisa tampil lebih baik lagi, bisa memenangkan, kalau bisa memenangkan semua laga. Ya, memenangkan semua laga. Karena ada 8 pertandingan yang akan dilalui PSM di putaran di seri ketiga. Dan yang terakhir tadi kita sudah bahas soal jadwal bursa transfer, sudah ada clue kira-kira lini mana yang harus dipertajam, yang harus dilakukan perombakan, penambahan pemain misalnya. Ya, ini bisa menjadi perdebatan juga. Silakan berdebat, silakan. Itu sesuai selera Anda. Ya, ini sesuai dengan seleranya Bro Alis dengan Pak Mirdan. Mungkin tadi sepakat bahwa strikernya kita harus dari Amerika Latin, Amerika Selatan. Mungkin ada Tribuners yang punya pandangan lain. Ya, silakan. Itu tidak ada masalah ya, namanya bincang bola gitu. Betul. Ya, terima kasih sekali lagi Bro Alis. Sehat-sehat selalu. Amin. Bro Alis juga ini berada di garda terdepan untuk persoalan Contohnya di live ini saya masih di posko COVID. Betul. Kalau Tribuners pokoknya Bro Alis lah ini yang ada di garda terdepan lah. Gitu. Ya, sehat-sehat Ki selalu. Salam untuk teman-teman di posko Satgas COVID-19 Pemprov Sulsel Bro Alis di. Iya, siap. Terima kasih buat Tribun, sehat-sehat semua dan tetap dikawal PSM tak Tribun Timur. Ewako. Siap. Oke, Tribuners, mungkin demikian untuk
Bincang Bola edisi kali ini. Tentu kita akan kembali lagi di Bincang Bola pada edisi berikutnya yang tetap hadir tiap hari Selasa pukul 4 sore, jam 4 sore, tetap live di YouTube Tribun Timur dan Facebook Tribun Timur. Demikian mungkin untuk hari ini, tetap jaga kesehatan. Kita masih di tengah pandemi COVID-19, mari jaga jarak, tetap menggunakan masker, dan mari dukung vaksinasi agar kita semua terhindar dari COVID-19. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke pantai atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners.